Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus Shaum fil faslil awwali fi wujubihi. Di dalam fasal yang pertama, beliau Syekh Izzuddin Abdissalam mengantarkan kita menerangkan tentang kewajiban kita dalam berpuasa. Perlu kita ketahui bahwa ibadah puasa itu perintahnya turun pada tahun kedua setelah hijrah. Ibadah puasa turun tahun kedua setelah hijrah atau tahun kedua hijriyah itu di bulan Sya'ban. Selang 1 bulan langsung puasa itu dijalankan. Nah, ini menjadi catatan kalau perintah ibadah puasa itu diturunkan di rusun BCI pada bulan Sya'ban, kemudian Ramadannya langsung puasa, kayaknya kita bisa nego. Artinya nggak bisa langsung untuk menjalankan ibadah puasa karena saking beratnya. Jadi turun edaran puasa di bulan Februari, tapi di tahun yang sama selang 1 bulan langsung menjalankan ibadah puasa. Sama halnya ketika kenaikan BBM diumumkan di bulan Februari, Maretnya langsung naik. Itu artinya menjadi efek kejut bagi para sahabat kala itu. Tetapi itu tidak menjadikan masalah untuk para sahabat karena memang era sahabat adalah imannya sudah sangat kuat. Berbeda dengan kita yang senantiasa kadar imannya yazidu wa yanqus. Kalau lagi ingat ya berarti naik imannya. Tapi kalau lagi oleng ataupun kalau kita lagi lengah, maka yanqus akan berkurang serta menurun. Juga perlu kita ketahui bahwa ibadah puasa turun di tahun kedua Hijriyah. Di bulan yang sama dan di tahun yang sama itu juga ada ratusan sahabat atau tepatnya 313 sahabat yang sudah dipersiapkan oleh baginda Rasul untuk berangkat ke wilayah Badar di tahun yang sama dan di bulan yang sama. Dengan kata lain namanya Perang Badar untuk melawan kaum musyrikin kota Makkah. Lagi-lagi kalau perintah itu ditujukan kepada kita yang ada di akhir zaman, jangan-jangan memang bagusnya kita itu diutus dan dilahirkan di akhir zaman, tidak sezaman dengan Nabi. Karena memang akidah dan keimanan kita ini tadi sedikit kurang yakin. Makanya untungnya ibadah puasa itu diturunkan kepada orang-orang pilihan. Dan juga Perang Badar pun ditujukan kepada para sahabat Nabi. Jangan-jangan kita ini jauh lebih bagus tidak sezaman dengan Nabi. Malah kalau kita ini hidup sezaman dengan Nabi, malah kita bukan ikut Nabi, malah ikutnya ikut Abu Jahal atau Abu Lahab. Karena memang kita ini orang-orang yang tidak pernah mau peka kepada perintah. Makanya betapa beratnya para sahabat ketika kala itu ibadah puasa turun di bulan Sya'ban. Selang sebulan langsung puasa atau di bulan Ramadan. Dan di bulan yang sama Rasul memberangkatkan ratusan para sahabat ke Perang Badar. Kalau kita lihat di map sekarang ini, itu jarak dari kota Madinah menuju Badar itu bisa ditempuh 185 km dengan pertempuran jalan darat. Sedangkan dahulu kendaraan paling mewahnya adalah unta ataupun kuda. Dan itu ditempuh oleh para sahabat dalam keadaan berpuasa. Nah, ini lagi-lagi kalau ditujukan kepada kita,
185 kilometer itu dari sini kemana kira-kira? Labuan, Cirebon, Laut Wetan. Jalan kaki bari puasa. Nah, ini kan apa namanya? Gak bakal mungkin kalau puasa ini kemudian diturunkan kepada orang-orang yang model kita gitu. Kan kita model ketemu puasa sebulan sekali aja udah apa namanya? Udah ogah-ogahan. Atau bahkan ada di antara kita yang tidak mau bertemu dengan Ramadan. Naudzubillah min dzalik. Atau sebagian juga mungkin ada yang senang kalau ketemu Ramadan karena ada THR. Makanya kalau umur kita panjang, ini kita setahun puasa ketemunya sekali. Nanti menurut ahli sains, itu di tahun 2030, itu kita puasa bisa sampai 2 kali dalam setahun. Kalau umur kita panjang. Amin ya Rabbal. Jadi lumayan THR 2 kali kan. Di awal Januari kita puasa, menurut tanggalnya itu, kalau nggak tanggal 5, tanggal 6 Januari, habis nanti di awal Februari kita lebaran, nanti ketemu puasa lagi, akhir Desember, tanggal 26 atau 27. Itu artinya kita mengalami ibadah puasa 1 tahun 2 kali. Karena memang jarak waktu antara tahun Masehi dan tahun Hijriah itu lumayan besar. 11 atau sampai 10 hari. Maka dari itu, dengan kesempatan yang Allah berikan sampai saat ini kita masih bertemu Ramadan, mudah-mudahan kita mampu memaksimalkannya, mengoptimalkannya segala bentuk amalan-amal ibadah di dalamnya. Karena memang Allah senantiasa mewajibkan kita puasa di bulan Ramadan sebagai bentuk latihan. Dan latihan itu hanya setahun sekali. Dan yang setahun sekali itu juga harus diiming-imingi bonus. Supaya pada mau puasa. Coba kalau tidak ada lipatan ganda pahala. Kayaknya kita nih puasa biasa aja. Karena memang ada daya tariknya puasa itu. Dan tarawihnya juga akan dilipat gandakan. Maka kita senantiasa tertarik dan simpati untuk menjalankan ibadah. Makanya ini menjadi suatu komplainan di mana Rasul menghadap kepada Allah bahwa dengan usianya yang singkat itu, Rasul menghadap kepada Allah supaya diberikan satu amalan yang amalan ini akan mampu mengimbangi kepada pahala umat-umat Nabi terdahulu. Makanya di dalam satu kaidah hadisnya ataupun satu riwayatnya dalam kitab Maqasidus Shaum dinukil oleh Syekh Izzuddin Abdussalam, kata Rasul, qad ja'akum syahrul Ramadan syahrun mubarakun. Telah datang, sungguh telah datang kepada kalian, telah hadir kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang sangat diberkahi. Futihat abwabul jannah, di mana di bulan Ramadan senantiasa dibuka selebar-lebarnya pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Wa ghuliqat fihi abwabul jahim, dan senantiasa di bulan Ramadan itu pintu-pintu neraka ditutup rapat-rapat oleh Allah Subhanahu wa taala. Serta wasaffadatis syayatin, dan setan-setan juga dibelenggu di bulan suci Ramadan. Apa sih maknanya dibukakannya pintu surga oleh Allah? Bahwa futihat abwabul jannah, kata Syekh Izzuddin Abdissalam, fa ibaratun an taksirit ta'ati al mujibati li fathi abwabil jinan. Bahwa kata beliau menyikapi tentang makna hadis futihat abwabul jannah, dibukanya pintu surga, sekalipun kita nggak pernah tahu model pintu surga tuh kayak gimana, apakah didorong, apakah digeser, apakah ditarik. Karena model-model kita ini nggak pernah paham yang mana pintu tarik, yang mana pintu geser. Kita kalau ke Alfa tulisannya dorong, tetap aja ditarik. Pintunya digeser, kalau nggak ada tulisan udah pasti didorong. Itu kita itu. Pintu dunia.
Apalagi pintu surga, kita nggak pernah tahu model pintu surga itu seperti apa. Karena memang kita tuh selalu keliru untuk menyikapi pintu dunia saja, kita nggak pernah paham. Masuk ke Alfa ada tulisan dorong, tetap aja ditarik. Tulisan tarik tetap didorong. Digeser pintunya, kalau nggak ada tulisan digeser tetap didobrak gitu. Nah, ini kan kita. Nah makanya kita nggak pernah tahu model pintu surga itu seperti apa. Maka kata Syekh Izzuddin Abdus Salam dalam kitabnya Maqasidus Saum, bahwa yang dimaksudkan dibukakan pintu surga oleh Allah adalah ibaratun an taksirit ta'atil mujibatil li fathi abwabil jinnah. Bahwa itu adalah sebuah ungkapan, ibarat bahwa untuk menggapai pintu surganya Allah adalah taksirit ta'at, memperbanyak sikap taat kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-mujibatul fathi abwabil jinan, yang senantiasa menetapkan bagi kita dengan ketaatan tadi untuk meraih pintu-pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna wa ghuliqat abwabil jahim, ditutupnya rapat-rapat pintu neraka itu menurut Izzuddin Abdus Salam adalah ibaratun an qillatil ma'asi, bahwa itu adalah sebuah ungkapan, bukan sebuah teks saja. Makanya kalau hanya teks saja kita belajar hadis, nanti kita akan meraba-raba seperti apa itu pintu neraka. Karena nanti kalau kita hanya meraba dengan teks pikiran kita semata, tanpa berkiblat kepada makna-makna yang disampaikan ulama, nanti yang ada kita malah rusak pemahaman kita. Maka kata beliau adalah itu sebuah ungkapan an qillatil ma'asi, bahwa di bulan Ramadan itu sedikitnya maksiat. Orang yang tadinya mau mabuk karena barokahnya Ramadan, orang itu menahan diri dulu untuk tidak mabuk. Kita bisa lihat barokahnya Ramadan itu malam pertama sampai gelar tarpal di mana-mana itu. Tapi kalau udah malam kedua, ketiga, orang udah biasa. Hari pertama puasa nggak ada yang dagang pertama, nasi uduk tutup, es campur tutup, sehari itu full. Coba-coba nanti udah hari kedua, udah mulai berani, setengah betis kaki udah mulai nongol di warteg-warteg kan gitu. Itu artinya apa? Bahwa ibarat ungkapan ditutupnya pintu neraka itu adalah karena sedikitnya maksiat. Karena orang sedikit malu dengan adanya bulan Ramadan. Itu adanya Ramadan. Coba-coba kalau nggak ada Ramadan, kayaknya kita nih nggak ada remnya. Langsung ditabrak aja itu setiap harinya untuk bermaksiat. Kemudian wasaffadatis syayatin, diikatnya atau diborgolnya setan-setan di bulan Ramadan itu adalah ibaratun an inqita'i waswasatihim anis shaimin. Dibelenggunya setan di bulan Ramadan itu adalah sebuah ungkapan bahwa terputusnya waswasatihim, gangguan-gangguan setan kepada orang-orang yang berpuasa. Yang tadinya mau ganggu orang ibadah puasa, tapi karena orang ini malu kepada tetangganya, malu kepada kerabat terdekat yang nggak puasa, akhirnya ikut puasa. Ini menjadi keputusasaan setan untuk senantiasa menggoda umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya tugas setan itu dua, Pak. Satu, mengarahkan umat Nabi Muhammad menjadi buruk dan menjadi kawannya. Kedua, kalau gagal ditariknya menjadi orang buruk, maka menjadikan umat Nabi Muhammad merasa paling baik. Itu tugas setan. Jadi kita nih diajak nggak puasa, kita lolos, kita puasa. Kita diajak, digeser-geser, ditarik-tarik supaya nggak mau taraweh. Kita mau taraweh, berarti kita melawan hawa nafsu. Kalah setan. Kata setan, oke, saya kalah. 0-1. Tapi kalau nanti kamu sudah taraweh, akan aku jadikan dalam hatimu, kamu merasa baik di antara yang lain. Itu juga sama retorika setan.
Jadi pulang kita dari Ramadan, selesai dari Ramadan, merasa diri paling baik di antara yang lain. Kita selesai puasa, setelah buka puasa, merasa diri paling baik daripada orang yang puasa. Kita pulang taraweh, ngeliat orang gak taraweh, merasa diri paling baik di antara orang yang taraweh. Padahal tidak demikian. Bisa jadi orang yang tidak taraweh kala itu yang kita lihat. Bisa jadi ada urgensi yang tidak bisa dia lewatkan. Apa itu? Mencari nafkah. Sholat sunnah atau sholat taraweh hukumnya sunnah. Sedangkan mencari nafkah hukumnya wajib. Mungkin ada prioritas yang dia jalani untuk mencari nafkah, yang kemudian tarawehnya dia ganti di pertengahan malam. Dan kita nggak pernah tahu itu. Maka setan menggoda kita. Pulang taraweh setengah 9, jam 9. Ngelihat di pos RW, ngelihat di pos kamling. Ada orang ngopi-ngopi. Nanti akan dibisikkan hati kita kalau kita ini ngerasa paling baik di antara mereka. Itu juga sama. Tetapi karena barokahnya Ramadan, itu senantiasa setan mulai putus asa. Mengarahkan kita keburukan, juga menarik kita untuk merasa diri paling baik di antara. Maka dari itu dilanjutkan dalam satu hadis qudsinya, wa qauluhu azza wa jalla kullu amalin ibni adamin lahu. Kata Allah dalam satu hadis qudsinya yang disampaikan oleh Nabi, setiap amalan anak cucu Adam itu memiliki pahala dan kebaikan di dalamnya. Illa siyam, kecuali ibadah puasa. Salat sendiri 1 derajat. Itu juga kalau benar. Sholat jamaah pahalanya 27 derajat. Tapi kalau puasa itu nggak bisa terukur. Kenapa? Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Karena puasa itu adalah kepemilikanku kata Allah. Kita bisa aja sahur bersama, buka bersama. Tapi di sisi yang lain ketika kita dalam kesendirian, di WC sendirian, bawa aqua dalam kantong, kita kan menyelisih daripada yang lain. Bisa aja kita korupsi, minum air. Atau ketika wudhu, nggak ada yang lihat kanan kiri, kita bisa minum air. Makanya kadar ibadah puasa itu yang megang langsung adalah Allah. Yang mengawasi langsung juga adalah. Jadi dalam kesendirian itu kita diuji. Makanya kadar ketakwaan seseorang itu adalah ketika dalam kesendirian. Di masjid sendiri, CCTV mati, kotak amal penuh. Ayo, cilok aja. Nah itu juga apa? Kesendirian itu bakal diuji oleh Allah. Apakah kamu dalam ketaatan atau justru malah dalam kemaksiatan? Kan banyak orang yang masuk masjid di waktu duha, jam 9, setengah 10, alih-alih pengen sholat duha, tetapi dia nggak lihat ada CCTV yang kemudian, nah itu, sholat duhanya enggak, malah ngebobol kotak. Yang salah siapa? Bukan sholatnya, tapi pelaku orangnya tadi. Sekalipun ada hadis inna sholata, atau ada ayat inna sholata tanha anil fahsya iwal munkar. Sesungguhnya sholat akan mencegah kita kepada kemungkaran dan keburukan. Sholatnya rapi, sholatnya sering, sholat jamaahnya nggak pernah bolong. Tapi yang tidak nyambung adalah hati dan pikirannya. Kan kadang kita kalau sholat nih, jasadnya di atas sejadah, pikirannya kemana-mana. Sholatnya di atas permadani, tapi hati pikiran kita itu masih tertinggal di rumah atau di pasar. Masih kepikiran uang kembalian tadi. Masih kepikiran kunci motor yang hilang tadi. Kita masih kepikiran itu. Maka di bulan Ramadan ini, ada ibadah yang senantiasa tidak bisa diukur dengan derajat suatu apapun. Apa itu? Puasa. Makanya konteks ayat diwajibkannya puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Ujungnya ayat dari perintah puasa itu adalah supaya kalian semua, supaya kita semua menjadi orang-orang yang penuh takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa qauluhu as-siyamu junnatun.
Nah, ini makna puasa secara teks harfiahnya bahwa puasa itu fungsionalnya adalah sebagai junnatun, sebagai benteng. Ma'nahu as-saumu wiqayatun min adabillah. Bahwa puasa yang kita jalani adalah sebagai penjagaan diri kita supaya tidak mendapatkan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Karena konteks puasa Ramadan hukumnya wajib. Yang namanya wajib dalam kaidah fikihnya apa? Al-hisabu ala fa'ilihi wa yu'aqabu ala tarikihi. Puasa itu atau yang wajib itu namanya dikerjakan dapat pahala, wa yu'aqabu dan akan disiksa atau diazab ala tarikihi atas orang yang meninggalkannya. Nah, kita diberikan umur panjang, sehat walafiat, tidak ada udzur yang berkepanjangan, sakit ataupun hal yang lainnya, maka kita masih kena mukhotob kewajiban tadi untuk menjalankan ibadah puasa. Kalau kita meninggalkan puasa dengan uzur yang lain, sebab yang lain seperti safar ataupun sakit di pertengahan Ramadan, maka ada alternatifnya yaitu qadha ataupun membayar di selain bulan Ramadan. Wa qauluhu li khalufi fammi shaimi atyabu indallahi yaumal qiyamati min rihil miski. Kata Rasul bahwa mulutnya atau bau mulutnya orang-orang yang berpuasa itu atyabu, lebih wangi indallah di sisi Allah. Ini di sisi Allah. Kalau di sisi orang makanya sebagian, mohon maaf, kalau kelompok sebelah atau orang-orang Salafi Hiroki atau Salafi Hijazi itu menganggapnya bahwa ketika berpuasa kita boleh yang namanya bersiwak itu katanya. Kenapa? Wong bau mulutnya aja katanya lebih wangi daripada wangi apa? Wangi misik atau rihil miski atau semerbak misik. Lebih-lebih kalau wanginya mulut. Berarti itu artinya kalau dia memahami hadis itu secara teks, kalau bau mulutnya aja jauh lebih wangi daripada misik, bagaimana wanginya? Kan begitu. Akhirnya karena orang ini tidak memahami konteks hadis, tiap 2 jam sekali itu puasa sikat gigi. Padahal kalau orang sikat gigi setelah fajar ataupun setelah nanti masuk duha, nanti jatuhnya apa? Makruhun. Makruh malah. Ini sebab di mana kita penting dalam memahami konteks asbabun nuzul ataupun asbabul wurudnya. Maka kalau asbabun nuzul tadi perintah puasa diturunkan pada bulan Sya'ban, kemudian dilanjutkan dengan perang Badar, yang kemudian kalau asbabul wurudnya, sebab-sebab turunnya hadis itu, karena tadi baunya mulut orang berpuasa itu masih jauh lebih wangi di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Maka kalau di sisi manusia, ya kita nggak bisa tahu wanginya seperti apa. Fafil kalami hadfun takdiruhu wali sawabi khulukhun famis shaimi atyabu indallahi min rihil miski. Maksudnya adalah kata Syekh Izzuddin Abdissalam bahwa bau mulutnya orang berpuasa itu akan menjadi ganjaran pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu menjaga bau mulut ketika kita berpuasa ini menjadi kilas balik di mana kita pernah puasa menggunakan masker untuk tidak menjaga bau mulut kepada orang lain, maka bau mulut itu bisa kita sedot sendiri kan begitu karena dengan pakai masker. Makanya kita sekarang puasa nggak pakai masker. 2 tahun yang lalu kita nggak pernah tahu nih tetangga puasa apa enggak gitu. Kenapa? Karena puasanya pakai masker. Kita nggak pernah tahu kalau orang pakai masker apakah dalam mulutnya ngunyah makanan atau malah ngunyah permen, kan kita nggak pernah tahu. Maka dari itu kita sekarang sudah terbebas dari hal-halnya virus tersebut, kita terbebas juga bisa bisa membaca mana orang yang berpuasa atau tidak. Tetapi ya banyak juga di antara kita yang memanipulasi. Di depan kita bibirnya ngerasa pucet,
Tapi ketika dalam kesendirian, apa aja dimakan. Bahwa fungsi di mana kita ibadah puasa supaya menghadirkan Allah di setiap langkah diri kita. Yang terakhir hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal farhatani, ada dua kebahagiaan yang diraih oleh orang yang berpuasa. Fa ahaduhuma li taufiqihi li ikmalil ibadah. Yang pertama itu adalah orang akan mendapatkan kesesuaian, kesempurnaan dari ibadah puasanya. Dengan cara apa? Dengan cara iftarih, yaitu berbukanya. Itu kegembiraan pertama kita. Karena kita kalau ngelihat kolak itu menjelang berbuka, senangnya kayak apa itu? Ini kita kalau lagi sahur atau jam malam habis taraweh, ngelihat aqua tuh biasa aja gitu. Kenapa? Karena udah dihabak habis pada maghrib tadi. Tapi nanti sudah mulai rada siang, jam 10, jam 11, itu air putih itu kerasa spesial dan istimewa buat kita. Gitu. Makanya kita itu kalau menjelang berbuka, 3:30 udah dibikin daftar menunya. Bukanya esnya es campur, kemudian kolaknya biji salak, segala macam. Apa aja dijadikan menu? Bala-bala, manisan, belum nanti makanan beratnya, nasi padang segala macam. Dijadikan list. Tapi ketika berbuka, yang diminum air putih sama kurma juga udah yang kerasa. Ditambah lagi makan berat, di bawah taraweh, ya males, ngantuk. Makanya perlu yang namanya kita mengoptimalkan atau membagi cara kita untuk berbuka puasa. Maka itu adalah kegembiraan kita di dalam bulan Ramadan. Yang pertama, kegembiraan kita adalah menjelang berbuka, ya. Jadi kalau siang kita ngelihat gulungan karet udah kayak mie instan gitu ya. Ngelihat kecoa di kamar mandi udah kayak udah kayak kurma berantakan gitu. Itu karena apa? Karena saking kaburnya mata kita udah kelamaan nahan lapar gitu. Dan yang kedua, wal ukhra fali jazaillahi idza ajza'ahu. Allah akan senantiasa memberikan balasan kepada orang yang senantiasa menjalankan ibadah puasa di dalamnya. Itu artinya kegembiraan yang kedua adalah farhatun inda liqa'i rabbi. Kegembiraan yang kedua yang kita peroleh orang yang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan adalah kita nanti bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang paling besar kita bisa satu barisan dan satu gerombolan bersama Nabi. Kemudian kegembiraan yang paling puncak rahmat bagi kita dari Allah adalah kita bisa dipertemukan dengan Sang Khalik, Sang Tuhan yang menciptakan dunia dan seisinya dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan selama di dunia. Maka dari itu catatan di faslil awal wujubuhu atau kewajiban kita berpuasa, jangan sampai ini menyurutkan simpati motivasi kita di dalam bulan Ramadan yang kemudian kita menyikapinya biasa-biasa saja. Maka harus ada rasa gregetnya untuk menggapai lipatan ganda pahala mumpung di bulan suci Ramadan. Karena kita nggak pernah tahu di bulan Ramadan yang akan datang kita bisa bertemu atau tidak. Kita ataupun orang-orang yang ahli kubur yang baru kemarin wafat menjelang Ramadan sama seperti kita yang berharap besok masih hidup. Tetapi nyatanya Allah berkehendak lain. Besok mau Ramadan malah sorenya sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ini adalah sebuah kesempatan untuk kita bahwa turunnya atau hadirnya bulan Ramadan selain dibukakannya pintu surga oleh Allah, dikuncinya pintu neraka dan diikatnya di borgolnya setan yang ada di bulan Ramadan, dan yang terakhir keberkahan di bulan Ramadan adalah fihi lailatun khairum min alfi karamah atau fihi lailatun khairum min alfi sanah, bahwa ada satu malam di dalam bulan Ramadan yang kalau kita manfaatkan malam pertama atau malam tersebut itu jauh lebih baik daripada ibadah selama 1000 bulan. Dengan kata lain 83 tahun. Maka kalau tahun 2024 ini kita mendapatkan Lailatul Qadar
mudah-mudahan 10 tahun yang akan datang kita pun mendapatkannya, maka 83 tahun dikali 10 sudah 830 tahun yang nanti amalannya ini akan mampu melampaui amalan umat-umat terdahulu yang hidupnya sampai ratusan tahun. Mudah-mudahan umur kita yang singkat ini senantiasa kita mampu maksimalkan untuk menjalankan ibadah bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, dan juga mudah-mudahan rezeki kita di bulan Ramadan senantiasa diluaskan dan diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga dengan barokah bulan Ramadan dan kemuliaan bulan Ramadan, keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan juga kita berharap tempat tinggal kita, tempat kita bekerja senantiasa dijauhkan oleh Allah dari segala bahaya musibah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultanik. Allahumma ij'al jam'ana fi hadzal masjid jami'an rahmah jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa dhair. Allahumma ij'alna fi hadzal syahril mubarak minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal ashqiya'il mardudin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih serta mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi